pabrik gula Karanganyar ditutup paksa tahun ke-1972. Bukan karena bangkrut, tapi karena sesuatu yang terjadi di ruang perebusan gula nomor 3, penduduk desa hanya berbisik. Mesin-mesin itu tidak pernah benar-benar berhenti. Mereka beroperasi dengan bahan bakar yang berbeda. Di malam hari, 5 aturan tak tertulis: jangan mendekat setelah azan maghrib, jangan menirukan suara mesin, jangan menerima gulungan gula merah dari orang tak dikenal, jangan menyebut nama aslimu di dalam kompleks. Dan jika mendengar nyanyian anak-anak, larilah ke 5 mahasiswa itu galang. Rani, Oki, Laras, dan Bram menganggapnya sebagai mitos konyol. Mereka dari komunitas fotografi urban, mencari lokasi dengan jiwa, pabrik tua dengan jendela pecah, besi berkarat, dan cerita horor adalah kombinasi sempurna. Ini akan jadi masterpiece, kata Galang. Mengangkat kamera DSLR-nya, mereka memaksa masuk melalui pagar besi yang sudah dibengkokkan. Siang itu, pabrik itu hanya terlihat tua dan sunyi. Namun, ada hal aneh. Meskipun sudah ditinggalkan puluhan tahun, tidak ada sarang laba-laba, tidak ada kotoran burung atau tikus, hanya debu dan kesunyian yang terlalu pekat. Rani, yang peka, langsung merasa tidak enak. Tempat ini terlalu bersih untuk bangunan terlantar. Mereka mulai menjelajah. Di ruang turbin, Oki menemukan sesuatu yang membuatnya berdiri kaku. Sebuah cetakan gula merah berbentuk hati, masih segar dan mengilat, diletakkan rapi di atas mesin berkarat. Bau manis dan sangit menyengat. Ini tidak mungkin, gumam Bram menyentuhnya. Gula itu masih hangat. Ketika matahari mulai tenggelam, anomali pertama muncul. Lampu senter mereka tiba-tiba redup, seolah kekuatan daya disedot sesuatu. Suhu di dalam pabrik turun drastis. Dari kejauhan, di lorong gelap menuju ruang perebusan, terdengar suara gemuruh mesin uap lama, diikuti bunyi besi berderit. Itu cuma angin menerpa logam tua, kata Galang, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi suara itu berirama, seperti mesin yang benar-benar hidup. Kegelapan pun menyergap. Mereka menggunakan ponsel sebagai penerangan. Saat melewati dinding control room yang penuh dengan tuas besi, Laras berteriak kecil. Di cermin kaca yang pecah, dia melihat bayangan mereka berlima ditambah satu sosok pendek di belakang. Seperti seorang anak, dengan kepala tertunduk, mereka berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Kepanikan mulai merayap. Mereka memutuskan untuk segera keluar. Tapi jalan yang mereka lewati tadi sudah berubah. Koridor yang seharusnya buntu, kini terbuka menuju ruangan baru. Mereka tersesat di dalam bangunan yang seolah memiliki kemauan sendiri. Di sebuah ruang penyimpanan, mereka menemukan puluhan cetakan gula merah dalam berbagai bentuk. Binatang, manusia, bahkan yang mirip dengan siluet mereka berlima. Semuanya hangat dan basah. Kita harus keluar sekarang, teriak Rani. Tapi kemudian, suara itu datang. Nyanyian anak-anak dalam bahasa Jawa kuno, menyanyikan lagu tentang gula manis dan daging segar. Nyanyian itu berasal dari semua arah sekaligus, seolah mengelilingi mereka. Mereka berlari tanpa arah. Oki, yang berada di belakang tiba-tiba menjerit. Laras menengok dan melihat Oki diseret sesuatu yang hitam dan cair, seperti tetesan gula yang sangat besar, masuk ke dalam cerobong asap yang gelap. Jeritannya teredam dengan cepat. Sisa mereka berempat berlari lebih kencang. Jantung berdebar kencang. Mereka menemukan ruang kecil dan mengunci pintunya. Di sana, dalam kegelapan, mereka bertemu seorang pria tua berpakaian tua kusam. Dia memperkenalkan diri sebagai Mardi, mantan pekerja pabrik. Kalian sudah membangunkannya, bisik Mardi. Matanya penuh ketakutan. Pabrik ini lapar. Ia butuh bahan baku baru. Bahan baku apa? Tanya Galang. Napasnya tersengal. Dulu, saat pabrik mau ditutup, ada kecelakaan. Sebuah tangki perebusan meledak. Beberapa pekerja terjebak cairan gula yang mendidih. Mardi memicingkan mata. Sejak itu, pabrik punya kesadarannya sendiri. Ia mengumpulkan bahan baku, kenangan, ketakutan, suara, dan akhirnya fisik untuk menjalankan mesinnya di malam hari. Gula merah yang kalian lihat itu bukan gula,
Laras merasa mual. Lalu, Oki sudah menjadi bagian dari pabrik. Sekarang, ia akan mencoba menarik yang lain. Ia akan menggunakan suara Oki, kenangan Oki, untuk memancing kalian. Benar saja. Beberapa menit kemudian, suara Oki yang panik terdengar dari balik pintu. "Tolong, aku di sini. Galang, buka pintunya." Galang hampir saja membuka kunci sebelum Bram menarik tangannya. "Jangan, itu bukan Oki." Suara Oki tiba-tiba berubah menjadi tawa dingin, kemudian menghilang. Mardi memberi mereka petunjuk untuk keluar melalui saluran air bawah tanah. Tapi ingat, jangan lihat ke belakang dan jangan terima apapun yang ditawarkan. Mereka bergegas menyusuri terowongan sempit yang penuh dengan uap panas dan bau gula membakar. Di tengah jalan, mereka melewati sebuah ruang bawah tanah yang penuh dengan tumpukan gula merah, berbentuk orang-orang yang sedang berteriak. Wina hampir pingsan. Itu wajah orang-orang desa yang hilang. Mereka terus berlari. Dari belakang, mereka mendengar derap kaki banyak orang. Seperti parade pekerja pabrik, diselingi nyanyian anak-anak yang semakin dekat. Akhirnya, mereka melihat cahaya. Pintu keluar. Mereka memacu diri, melompat keluar dari terowongan, dan langsung menuju pagar. Mereka tidak berhenti. Sampai-sampai di warung kecil di ujung desa. Tubuh mereka penuh keringat dan debu. Seorang nenek pemilik warung melihat mereka dan menggeleng. "Dari pabrik tua ya? Kalian beruntung bisa keluar." Mereka menceritakan semuanya. Tentang Oki, tentang Mardi. Nenek itu terdiam lama. Mardi itu kepala tukang las di pabrik itu. Dia salah satu korban yang terjebak di tangki nomor 3 tahun 1972. Mereka diam membeku. Jika Mardi adalah hantu, lalu siapa yang menolong mereka? "Tapi dia menolong kami, Batah Rani." Atau, kata nenek itu pelan, "Dia mengantar kalian keluar agar pabrik itu tahu jalan untuk memperluas wilayahnya, agar tidak terkurung di dalam kompleks saja." Galang, Rani, Laras dan Bram saling pandang. Rasa lega mereka berubah jadi dingin. Mereka pulang ke kota keesokan harinya, berusaha melupakan. Mereka sepakat tidak akan bicara lagi. 3 bulan kemudian, Galang mengadakan pesta kecil di apartemennya. Saat minum, dia tidak sengaja menumpahkan sirup merah di lantai. Sirup itu membentuk pola aneh. Persis seperti denah ruang perebusan pabrik gula, dia membersihkannya, tapi merasa ada yang tidak beres. Sejak pulang dari pabrik, semua makanan terasa terlalu manis baginya, bahkan air putih pun. Malam itu, Galang terbangun karena suara mesin berdetak pelan di dapur. Dia mendekat dan melihat rice cooker Naya menyala sendiri. Padahal, tidak ada nasi di dalamnya. Dari bawah tutupnya, merembes cairan kental merah kecoklatan. Bau gula merah yang sangit memenuhi apartemen. Dia membuka tutupnya. Di dalamnya, penuh dengan gula merah cair yang mendidih. Dan di permukaannya, terbentuk wajah-wajah Oki yang terdistorsi dan berteriak dalam kesakitan. Galang menjerit dan menjatuhkan rice cooker itu. Cairan merah menyebar di lantai. Dari dalam tumpahan itu, muncul tenggen-tenggen kecil yang terbuat dari gula, merayap ke arah kakinya. Dia menelepon Rani dengan panik. "Dia ada di sini, pabrik itu. Ikut kita." Rani terdiam lama di seberang telepon. Lalu, dengan suara datar dan monoton yang tidak seperti biasanya, dia berkata, "Tidak, Galang. Pabrik itu tidak ikut kita." "Apa maksudmu?" teriak Galang. "Karena kita tidak pernah benar-benar keluar." "Galang," suara Rani berubah menjadi seperti banyak orang bicara bersama. "Kita masih di ruang perebusan nomor 3. Ini semua adalah proses penyulingan terakhir. Oki, kamu, Bram, Laras, dan aku. Kita sedang dijadikan gula merah bermutu tinggi untuk konsumsi mereka di luar sana." Telepon terputus. Galang melihat ke jendela. Di luar, di langit malam, dia melihat bayangan raksasa mesin-mesin pabrik beroperasi penuh, dengan asap hitam membumbung ke langit berbintang. Dan dia baru menyadari, langit itu bukan langit asli. Itu adalah lengget-lengget ruang perebusan yang sangat tinggi.
Bintang-bintang itu adalah lubang-lubang kecil di besi tempat cahaya masuk. Jeritannya tenggelam dalam gemuruh. Mesin yang semakin kencang, cairan manis dan hangat, mulai naik dari lantai, menyelimuti tubuhnya. Di dunia nyata, di lokasi bekas pabrik gula Karanganyar, yang sudah diratakan menjadi lapangan, hanya ada satu penjual gula merah keliling. Gula merahnya terkenal paling manis dan harum, bentuknya unik-unik, terkadang seperti hati, terkadang seperti wajah orang yang sedang tertidur pulas, dan penjualnya adalah seorang pria tua yang selalu tersenyum ramah, dengan mata yang tajam dan terlalu bersinar. Dia sering berkata kepada pembeli, "Ini gula spesial, dibuat dengan resep turun-temurun dari pabrik ini, dicampur dengan cita rasa masa lalu."